Bersalawat dulu kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah ala taha fil akhir. Baik Bu, ketiga santri kami tenggelam dalam sungai Musi. Ternyata ketiga-tiganya satu hafal Quran 10 juz, 20 dan 30. Calon kandidat juara semuanya. 4 malam 3 hari. Jenazah mereka baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. 4 malam 3 hari. Begitu diangkat jenazah mereka satu persatu, apa yang terjadi? Maha suci Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Janji apa yang Allah pernah hajarkan kepada kita, janji apa yang pernah Allah janjikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah pernah berjanji, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang pasti akan menjaganya. Makna lahafidhun, dijaga. Ternyata bukan cuma Al-Qurannya, tapi insya Allah orang yang senang mendengar bacaannya, orang yang gemar membacanya, orang yang mau mempelajari dan mengajarkannya, orang yang mau menghafal dan mengamalkannya, bahkan orang yang mau membiayainya, insya Allah termasuk kategori lahafidhun, orang yang dijaga Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Bu, begitu diangkat jenazah santri kami yang tenggelam dalam sungai, ada keajaiban dan keanehan dari Allah. Keajaiban apa? Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Begitu diangkat jenazah mereka satu persatu, di tempat yang berbeda-beda, ada keajaiban dan keanehan. Keanehan apa? 4 malam 3 hari. 4 malam 3 hari. Begitu diangkat jenazahnya, ada keajaiban. Keajaibannya apa? 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Di mana-mana orang kalau tidak bisa berenang lalu tenggelam dalam sungai, silakan buktikan sendiri. 3 hal pasti terjadi pada tubuhnya. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Kadar air akan masuk, kadar air yang banyak masuk ke dalam tubuhnya, membengkak. Yang kedua, membiru. Kenapa membiru? Dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, berbenturan dengan benda keras yang ada dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, ketiga-tiga santri kami yang tenggelam dalam sungai, begitu diangkat jenazahnya satu persatu, maha suci Allah, ada keanehan. Apa yang terjadi? 4 malam 3 hari. Satu hari sebelum kejadian santri kami tenggelam, Pak, ada seorang perempuan cantik jelita bunuh diri terjun dari jembatan Ampera ke sungai Musi, sungai yang sama, karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah dia sebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, calon suami kabur. Dia putus asa bunuh diri, terjun dari jembatan ke sungai yang sama. Belum nyampe 1 hari loh, belum nyampe 1 malam, wanita yang tadinya cantik jelita begitu diangkat berubah drastis menjadi bengkak, biru dan busuk. Tapi subhanallah, ketiga-tiga santri kami yang hafal 10, 20, 30 juz, begitu diangkat jenazah mereka satu persatu, ada keanehan. 4 malam 3 hari. Ini teknik ceramah bikin mereka penasaran, Pak. Kayaknya ini cocok jadi judulnya ya, 4 malam 3 hari.
Sampai-sampai ada petugas air sungai yang waktu itu mengangkat jenazah ketiga anak ini menangis histeris sampai bersumpah, demi Allah, belasan tahun saya bekerja di sungai ini mengangkat jenazah orang-orang yang tenggelam. Baru satu kali ini saya melihat dengan mata, memegang dengan tangan saya sendiri, ada anak yang masih kecil-kecil tenggelam dalam sungai. Ada keanehan dan keajaiban yang Allah berikan buat mereka. 4 malam. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, jangankan tubuhnya, baju koko dan sarungnya masih utuh. Bu, santri kami ini begitu diangkat jenazahnya nggak bengkak, nggak biru, nggak busuk, bahkan mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuh mereka. Wajah mereka tidak nampak seperti orang tenggelam, tapi seperti orang yang baru naik mandi, segar, tersenyum, bercahaya. Bahkan yang lebih mengharukan, di antara ketiga santri kami itu ada seorang santri hafal 30 juz Al-Quran. Saking sayangnya dengan Al-Quran, masih kecil dia tenggelam sambil memeluk Quran di dadahnya. Quran dibawa tenggelam dalam sungai. Di mana-mana orang kalau nggak bisa berenang, begitu akan tenggelam, satu teriak-teriak minta tolong, dua membuang beban apapun yang bisa membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Ini aneh, malah nambahin beban. Detik-detik terakhir ketika akan tenggelam, dia malah berkata, Quran, jangan jadi teman hidupku di dunia saja, jadilah penyelamatku kelak di hadapan Allah nantinya. Jangan jadi sahabatku di dunia saja, jadilah sahabat dunia dan akhiratku. Dia peluk Quran, dia bawa tenggelam dalam sungai, dia peluk di dadahnya. Begitu diangkat jenazahnya, 4 malam 3 hari, Qurannya nggak basah, kering. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan Quran dari pelukan dadahnya. Tidak ada seorang pun ditarik-tarik gak bisa lepas, seperti menempel di dadahnya, melekat di kedua tangannya. Menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita janda, wanita yang soleha. Ibunya datang lalu melihat jenazah anaknya terbaring sambil memeluk Quran. Ibunya menangis lalu berkata, "Nak, titip salam buat Nabi Muhammad. Nak, sampaikan salam Umi buat ayahmu. Nak, semoga kelak engkau menjadi penyelamat Umi dan ayahmu di hadapan Allah. Aku yang mengandungmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang membesarkan dan merawatmu. Demi Allah, aku ridho dengan kepergianmu, nak. Demi Allah, aku ridhoi perjalananmu hari ini, nak." Begitu kata ridho keluar dari mulut ibunya, ada yang aneh. Quran yang tadinya ditarik-tarik nggak bisa lepas dengan sendirinya, dan disambut oleh kedua tangan ibunya. Seolah-olah semua orang sedang menyaksikan ada film kehidupan yang menceritakan tentang seorang anak yang soleh sedang menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru menceritakan kisah singkat cerita film ini, sudah banyak yang menangis, meneteskan air mata. Saya jamin nanti kalau kisah ini diangkat jadi film, akan memberikan sebuah tontonan sekaligus tuntunan. Mohon doanya biar kisah ini bisa kami perjuangkan untuk diangkat menjadi sebuah film yang indah, insya. Biar anak-anak kita makin cinta dan kembali kepada Al-Quran, insya. Allahumma arhamna bil Quran, semuanya. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
waj'alhu lana ya rabbal. Tempat rasa kita sekarang masih berada di bulan apa? Kita angkat tangan berdoa dulu kepada Allah biar Allah hujani keberkahan buat kita. Semuanya ikuti saya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan diberikan umur yang panjang agar bisa berjumpa dengan Ramadan yang indah. Bicara Rajab, kita akan bicara tentang sebuah kejadian yang maha dahsyat dan indah. Sebuah perjalanan yang Allah desain hanya untuk Nabi kita Muhammad saja. Nabi-nabi lain tidak pernah mendapatkan perjalanan yang indah ini. Perjalanan itu kita sebut dengan nama apa? Isra wal Mi'raj. Saya tidak akan panjang lebar menceritakan Isra Mi'raj karena waktu sudah berjalan hampir 1 jam. Masih mau terus? Yang kompak terus? 2 jam lagi sanggup? Maaf, saya nggak sanggup. Bu, paling tidak ada beberapa poin yang akan saya angkat hari ini. Yang pertama, saya mau tanya dulu yang ada di sini. Percaya nggak kalau perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi itu Nabi menerbangkan, Allah menerbangkan Nabi ruh dan jasadnya? Percaya nggak? Cius? Ini apa? Mie goreng. Sekarang bapak-bapak saya mau tanya, percaya nggak kalau Allah menerbangkan Nabi Muhammad itu ruh dan jasadnya menembus langit angkasa? Percaya? Berarti yang percaya imannya insya Allah sempurna. Kenapa ini perlu saya tanya di awal perjumpaan? Saya membuktikan, saya menemukan di luar sana ada sekelompok orang yang punya pemikiran liberal. Segala sesuatu mau diukur pakai logika. Dikit-dikit mustahil, dikit-dikit nggak mungkin, semua mau diukur pakai logika. KTP-nya Islam, ngaku-ngaku Muslim, masa mereka berkata begini? Mana mungkin Nabi Muhammad diterbangkan Allah menembus langit angkasa, melihat surga dan neraka, ruh dan jasadnya? Itu namanya mustahil. Alah, salah sedikit aja protes. Yang benar apa? Tadi saya keceplos apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Udah dengerin aja. Yang benar itu Nabi diterbangkan Allah, cuma roh Nabi doang. Jasad Nabi tetap berada di Mekah. Mana mungkin jasad dan roh terbang? Itu namanya pembodohan. Waduh, cakep nih omongannya. Bu, saya pernah ketemu model yang begini, Bu. Ngadepin orang yang begini nggak cukup jawabnya pakai dalil karena mereka pakai logika. Saya panggil mereka, sini kamu Mas. Kamu punya handphone nggak Mas? Punya. Bagus, gaul juga kamu. Yang bikin handphone siapa Mas? Manusia. Oh, pintar. Yang menciptakan manusia siapa Mas? Allah. Waras kamu sekarang ya, waras berarti. Kalau Allah yang menciptakan manusia, berarti manusia makhluk, Allah khalik. Allah kasih manusia cuma otak. Otak itu kecil, lebih besar kepalanya. Maaf, di sini ada yang lebih besar otak ketimbang kepala? Sampai ada istilah otak turun ke dengkul. Allah kasih manusia otak. Otak itu kecil, Pak. Tapi subhanallah, dengan otak yang kecil manusia bisa menciptakan penemuan yang besar. Contoh nih, handphone. Di dalam handphone ada program namanya SMS loh, Pak. Manusia dengan kecerdasannya bisa menerbangkan surat gak pakai kabel loh, Pak.
nggak pakai tiang loh Pak, ke ujung dunia hitungan detik bisa nyampe loh Pak, hurufnya nggak kececer loh Bu, betul nggak? Ibu pegang handphone di sini, saya kirim SMS dari Jeddah. Ibu tahu Jakarta Jeddah naik pesawat terbang jaraknya berapa? 9 jam itu naik pesawat, nggak tahu kalau naik odong-odong. Saya kirim SMS dari Jeddah. Ada berita di handphone saya, SMS terkirim, masuk ke handphone ibu, ada jawaban, SMS diterima. Subhanallah, baru manusia loh, cuma dikasih otak bisa menerbangkan surat tanpa kabel, hitungan detik bisa sampai ke ujung dunia, nggak ada yang bawa, nggak ada tiang, hurufnya nggak kececer. Kalau manusia baru cuma makhluk mampu menerbangkan surat, apalagi Allah yang memiliki segala-galanya menerbangkan manusia pilihannya. Kalau kamu nggak percaya Mas, berarti kamu beriman dengan Telkomsel Mas, dengan Indosat dan XL. Kamu nggak beriman dengan Allah. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Singkat, padat, poin berikutnya. Cuma lihat doang. Di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan lagi ya? Oh begitu. Jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah lihat jam. Itu cuma teknik ceramah doang. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Yang namanya penceramah harus pinter-pinter mikir mengolah bahan biar nggak garing, nggak sama dengan materi penceramah biasanya. Les episode berikutnya. Bapak Ibu sadar nggak bahwa bicara Isra Mi'raj kita tidak akan terlepas akan bicara tentang kedahsyatan potensi masjid yang ada di dalamnya. Hari ini kita sama-sama meresmikan Masjid Jami Al-Huda yang begitu indah, kecil, mungil tapi berkah. Betul? Jangan meremehkan potensi kekuatan masjid. Masjid memiliki simbol kekuatan yang sangat indah. Saya kasih contoh, ibu coba buka ayat yang menceritakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Minal masjidil haram ilal masjidil. Saya mau tanya dulu sebelum saya jelaskan, Masjidil Haram itu di mana? Mau jawab toh? Enak aja. Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Pertanyaan saya, kenapa dalam cerita perjalanan yang indah yang Allah rangkaikan ini Allah tidak menggunakan simbol nama kota min Makkah ila Palestin? Kenapa enggak min Makkah ila Palestin? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam min Makkah ila Palestin. Kenapa pakai nama masjid minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ini pesan tersirat dari Al-Qur'an. Siapa yang ingin naik derajatnya, jangan lupa, jangan jauh-jauh dari masjid. Betul? Coba lihat Nabi Muhammad ketika dari Mekah ke Madinah hijrah, Nabi nggak bangun istana, nggak kayak pejabat sekarang baru merangkap jadi pejabat begitu diangkat langsung mikirin tempat istananya. Betul? Tapi yang Nabi bangun apa? Lagi-lagi masjid. Ini simbol masjid, sumber kekuatan. Masjid jalan untuk mendapat kemuliaan dari Allah yang maha segala-galanya. Leres? Tahu nggak masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah namanya masjid apa? Kubah.
dengan tangan Nabi sendiri Masjid Kubah itu dibangun. Bu, lagi-lagi masjid. Maka berbahagialah orang kampung ini yang sudah ikut andil untuk berjuang sekuat tenaga, materi dan tenaga menghadirkan masjid yang indah. Mudah-mudahan setiap tetesan jihadnya bernilai ibadah maghfirah di hadapan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di surga Allah bangunkan tempat yang indah bagi kita di sana. Amin ya rabbal